قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kebaikan untuk berada di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keadaan yang baik saat ini tetap dilanggengkan nikmat-nikmat yang ada. Allah menjauhkan kita dari hilangnya nikmat, menjauhkan kita pula dari berubahnya sehat menjadi sakit, menjauhkan kita pula dari musibah yang datang tiba-tiba, dan mugi-mugi Allah menjauhkan kita pula dari segala murka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan malam hari ini, seperti biasa, malam Sabtu di Masjid Al-Azhar Karangreja ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari Sirah Nabawiyah, mempelajari jalan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mas Edi dibaca pelajaran Sirah Nabawiyah. Seorang pendeta menceritakan kenabian Muhammad. Yaitu ada seorang pendeta dalam kisah ini, ya, serial kali ini ketika Nabi SAW itu masih kecil, berjalan bersama pamannya Abu Thalib, dan waktu itu bertemu dengan seorang pendeta, dan pendeta ini mungkin yang ajarannya masih murni. Ya, ini yang ajarannya masih murni. Dia mengakui tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketemu Nabi Muhammad SAW, dia kabarkan, ini nanti anak ini besarnya nanti akan menjadi seorang nabi. Dia tahu tanda-tandanya persis, semuanya dia tahu. Cerita tentang nabi ini juga dia tahu. Ya, padahal dia itu beragama Nasrani, namun dia paham tentang itu semuanya. Pendeta ini bernama Buhaira atau Buhaira. Salah satu penyebutannya seperti Buhaira. Ini pendeta tadi namanya seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya kita lihat di dalam tulisan ini. Monggo. Kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala telah berusia 17 tahun, ada pula yang menyebut berusia 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Beliau pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk melakukan perdagangan, dan di sana beliau bertemu dengan pendeta Buhaira, di mana ia seorang alim dari Nasrani, paham ajaran Nasrani. Ia pun mengenal dengan benar siapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat,
Ini usianya walaupun para ulama beda pendapat. Kalau di buku rujukan yang biasa kami pakai 17 tahun. Kalau di kitab sirah yang lainnya ada di Ar-Rahiqul Makhtum, ada di Fiqh Sirah Nabawiyah juga karya Dr. Al-Buti disebutkan usianya 12 tahun. Ada yang tambahkan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Sampai bisa detail seperti itu. Wallahu alam cara penghitungannya bagaimana. Pokoknya ada yang mengatakan usia Nabi SAW ketika itu 12 tahun 2 bulan lebih 2 bulan 10 hari. Nah ketika itu pergi ke Syam. Syam itu daerah sebelah utara dari Jazirah Arab. Dari Saudi Arabia sekarang ini, itu di sebelah utaranya itu daerah Syam. Ya, seputar Syria sekitar itu namanya daerah Syam. Nah, ke sana tujuannya untuk melakukan perdagangan. Kemarin pada serial ke-10 kita telah melihat Nabi SAW itu pengembala kambing. Kalau di sini pekerjaan yang lainnya juga beliau juga sibuk untuk dagang. Ya, Nabi SAW juga sibuk untuk dagang. Kita dapat pelajaran di sini kalau sebelumnya Nabi SAW punya pekerjaan itu pengembala kambing. Kalau dalam kisah ini Nabi SAW punya pekerjaan yaitu sebagai seorang pedagang. Sekali lagi kesimpulan yang paling penting dari sini, walaupun Nabi SAW tugasnya itu berdakwah, namun beliau juga tetap mencari nafkah. Tidak mau bergantung pada orang lain. Tidak mau ngemis-ngemis pada orang lain. Tidak mau meminta-minta pada orang lain. Walaupun dia sibuk dengan dakwanya, Nabi SAW sibuk seperti itu. Begitu juga para ulama yang sibuk dengan dakwanya, mereka tetap punya pekerjaan tetap. Ada yang jadi dagang, ada yang punya toko, ada yang jualan di pasar, dan seterusnya. Pekerjaannya masing-masing itu ada. Nah, kemudian pendeta ini namanya Buhairah. Disebutkan oleh para ulama, dia ini pakar ya yang ada di agama Nasrani. Dan ia pun mengenal Nabi SAW. Keistimewaannya dia sampai tahu ciri-ciri Nabi SAW secara detail. Nah, rinciannya disebutkan dalam riwayat Sunan Tirmizi berikut ini. Diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Abu Thalib pergi ke Syam dengan diikuti oleh Nabi SAW bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan setelah mendekati seorang pendeta, mereka beristirahat. Kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya. Kemudian pendeta itu keluar menemui mereka. Sementara selama ini dia tidak pernah sekalipun menghiraukan kafilah perdagangan itu. Pendeta itu menelusuri tempat mereka berteduh hingga menemui Rasulullah SAW dan memegang tangannya. Pendeta tersebut berkata, "Inilah pemimpin manusia, inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat alam semesta." Nah, lihat di sini disebutkan dalam Sunan Tirmizi, lebih tepat kita sebut Jami' At-Tirmizi, dan para ulama sudah ma'ruf sekali menyebutnya dengan Sunan Tirmizi. Disebutkan riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Thalib itu pergi ke Syam. Ketika itu Nabi SAW ikut. Pembesar-pembesar Quraisy juga ikut. Lalu ketika itu dia mampir, mereka itu mampir beristirahat di suatu tempat. Dan kendaraannya yaitu hewan tunggangannya itu dibiarkan untuk cari rumput. Ini salah satu pelajaran penting. Boleh saja kita itu memelihara hewan atau memanfaatkan hewan tadi untuk berkendaraan. Ya, untuk kita naiki, untuk sebagai kendaraan, seperti itu boleh. Namun dia di sini diajarkan adab, hewan tadi tetap diberikan makan. Hewan tadi tetap diberikan makan. Maka ada beberapa kisah yang di situ disebutkan tentang masalah memelihara hewan. Kalau memeliharanya itu benar, ya, walaupun dalam sangkar, walaupun dalam kurungan, tidak masalah. Yang penting diberikan makan. Ya, yang penting diberikan makan. Ada yang biasanya memelihara burung, silakan melihara burung, nggak masalah. Ya, yang penting nanti diberikan makan.
Jangan seperti ada kisah seorang wanita yang ketika itu dia memelihara kucing dan dia masuk neraka ini cuma gara-gara kucing. Disebutkan oleh Nabi SAW, kucing ini tidak dia beri makan. Sampai pun kalau ada serangga yang mati, tidak dia biarkan kucing ini makan. Sampai akhirnya kucing tersebut itu mati gara-gara perempuan ini. Makanya Nabi SAW katakan perempuan ini masuk neraka itu gara-gara seekor kucing. Kucing tadi itu dikurung, sama dikurung tadi yang saya sebutkan. Dia dikurung, tidak masalah seperti mengurung hewan dalam suatu kandang, dalam suatu sangkar, tidak masalah. Mau burung ataupun yang lainnya juga tidak masalah. Namun ingat di sini tidak boleh sampai menzolimi hewan meskipun itu hewan. Begitu juga bapak ibu-ibu kalau melihat anaknya juga demikian, senang pada kucing, senang pada hewan, senang pada binatang-binatang tertentu, silahkan. Namun ada beberapa aturan nantinya saya sebutkan. Ini selama tidak menyakiti hewan tadi dan tidak membuat hewan tadi itu sengsara hidupnya, ya maka silakan untuk pelihara. Kecuali di sini yang dijauhi, yang pertama binatang yang diharamkan untuk dimakan. Contohnya apa? Anjing. Kalau kucing masih diberikan keringanan, karena Nabi SAW katakan badan atau air liur kucing itu suci, tidak najis. Nabi katakan kucing itu seperti hewan yang muter-muter keliling kalian. Karena ada sebuah kisah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia pernah suatu saat ketika dia lagi ambil air wudhu, kucing itu datang. Kemudian dituangkan air yang tadi dia gunakan untuk berwudu, dia minumkan pada kucing tadi. Setelah kucing tadi diberi minum, air ini kan berarti dijilatin kucing tersebut. Nah kemudian Nabi SAW, kemudian sahabat ini dia pakai lagi air wudu tersebut. Kemudian ada sahabat wanita yang dia tegur dia, masih keluarganya, dia tegur, kenapa kamu pakai air itu lagi padahal tadi sudah dijilatin oleh kucing? Kemudian dia katakan bahwasanya saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, kucing itu tidaklah najis, kucing itu adalah binatang yang muter-muter keliling kalian. Secara lihat dari badannya kucing diberikan keringanan, maka kucing boleh dipelihara walaupun dari sisi kotoran ya dan kencingnya itu dikatakan najis. Kotoran dan kencingnya itu dikatakan najis karena setiap hewan yang haram untuk dimakan kotorannya itu najis. Hewan yang kedua yang tidak boleh dipelihara lagi binatang buas. Contoh apa? Ular. Apalagi? Harimau. Begitu juga yang ketiga, setiap hewan yang dikatakan fasik. Fasik itu artinya hewan nakal. Seperti apa? Cicak. Cicak itu hewan fasik. Kenapa dia fasik? Dulu ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, dia tiup-tiup apinya Nabi Ibrahim tadi sehingga apinya tambah besar. Makanya dikatakan hewan fasik, ya alias hewan kurang ajar. Apalagi yang hewan fasik? Ular. Tokek masuk jenis cicak tadi. Ya. Monyet masuk binatang buas. Ya, para ulama golongkan itu masuk binatang buas. Maka untuk binatang buas tidak dipelihara. Ini namanya cari-cari mati juga. Coba lihat, ada orang yang pelihara singa atau harimau, coba ya. Seandainya singa atau harimau tadi terlepas dari kandang, coba siapa yang repot? Satu desa repot kan? Untuk nakal beda kalau kucing yang lepas nggak akan diurus. Namun kalau hewan ini yang lepas mengundang bahaya pada orang lain, sehingga memeliharanya ini jadi masalah. Sama juga dengan hewan fasik tadi. Hewan fasik itu bukan dipelihara, bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk juga tikus di sini. Ya, termasuk juga tikus di sini tidak boleh untuk dipelihara. Maka silakan berbuat baik pada hewan apapun silahkan. Namun ingat, ada hewan-hewan yang tidak perlu kita pelihara karena bermasalah. Ya, ada hewan yang haram untuk dimakan seperti anjing. Bahkan untuk anjing itu ada dosa tersendiri bagi siapa seorang muslim yang memelihara anjing. Tujuan apapun kecuali 3 tujuan: untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga tanaman, untuk hewan yang dijadikan berburu. Seperti misalnya para polisi juga digunakan ini untuk
untuk melacak misalnya itu boleh karena ada tujuan penting di sini. Namun kalau selain tujuan tadi tidak dibolehkan. Untuk menjaga rumah tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW menyebutkan selain tujuan tersebut, maka nanti orang yang memelihara anjing tersebut pahalanya setiap harinya berkurang 1 qirot. 1 qirot itu kalau dalam ukuran mata uang dinar itu sekitar sekitar 1/20 dinar. Ukurannya kecil. Namun kalau ini ditumpuk terus, lama-lama makin banyak. Pahalanya berkurang juga makin banyak. Jadi seorang muslim sudah semestinya tidak memelihara anjing. Kemudian yang kedua tadi binatang buas, karena dapat mengundang bahaya. Kemudian yang ketiga tadi hewan fasik. Terus yang berikutnya. Pemuka Quraisy berkata kepada Buhairah, "Apa dasar kamu wahai Buhairah?" Dia berkata, "Waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud kepadanya. Batu dan pohon tersebut tidak pernah bersujud kecuali untuk seorang nabi, dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian di bawah pundaknya seperti buah apel." Buah apel di sini nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas ini Buhairah ini paham. Yang pertama tadi dari kejadian, dia itu katakan bahwasanya pohon-pohon itu pada sujud, nunduk menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini mungkin secara realita gimana si pendeta ini bisa tahu, padahal ini makhluk yang nggak bergerak seperti manusia. Ya pokoknya kita terima sajalah apa yang pendeta ini katakan. Dia katakan bahwasanya ketika Nabi itu lewat, ini sudah tunduk seperti menghormati Nabi SAW. Namun intinya ini dalam masalah penghormatan. Kalau dalam ajaran Islam, dalam masalah penghormatan itu ada bentuk-bentuk yang tidak dibolehkan, dan ini menunjukkan sikap berlebihan. Ya, ada ini yang tidak dibolehkan dan ini menunjukkan sikap berlebihan. Ada nanti pembahasannya, ini sebenarnya dalam pembahasan kitab Tauhid. Ya, ini para ulama punya pembahasan tersendiri. Namun dalam masalah penghormatan kepada manusia, ya itu baiknya tidak berlebihan. Seperti misalnya menghormatinya itu dengan tunduk sujud di hadapan orang yang terhormat ini. Ini dalam Islam tidak diperkenankan. Karena bentuk bungkuk sujud sampai ke tanah ini adalah suatu bentuk yang sama dengan ibadah. Karena sujud itu adalah ibadah. Maka ini kalau dilakukan kepada manusia, maka ini dapat dijadikan ibadah pada selain Allah. Sehingga tidak dibolehkan seperti itu. Jadi bentuk penghormatan silakan, kalau orang itu datang kita itu muliakan, kita itu hormati, namun jangan sampai berlebihan. Nah, di sini dikatakan lagi tandanya ada tanda di pundak. Berarti dia dapat sebenarnya dari berita-berita sebelumnya, atau dia baca di kitab sucinya, atau dia dengar dari berita-berita orang Nasrani, kemudian tahu cerita ini seperti apa. Selanjutnya. Kemudian pendeta tersebut pulang dan membuatkan makanan untuk orang Quraisy. Nah, ini tanda orang-orang dulu itu kalau dengan tamu itu sangat-sangat memuliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surat Az-Zariyat ketika datang tamu-tamu, yang ini sebenarnya adalah malaikat yang menyamar jadi manusia, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dikeluarkan itu adalah anak kambing yang dikeluarkan. Tamu sekali datang, anak kambing yang keluar. Ya, ini bukan sekedar snack saja loh, ini anak kambing dipersiapkan. Ya, kambing guling disediakan, langsung siap-siap. Orang Arab memang kebiasaannya seperti itu. Kalau ada tamu-tamu khusus, tamu-tamu istimewa, mereka memuliakannya dengan sangat-sangat mulia sekali. Apa yang bisa mereka sajikan ketika itu. Nah, kemudian sewaktu mereka mendatangi undangannya, Nabi berada di antara unta-unta. Buhairah berkata, "Panggil dia bersama kalian." Kemudian dia datang dan awan telah menaunginya. Nah, ketika Nabi SAW datang, awan yang di atas itu tetap naungi Nabi terus, ngikutin terus. Jadi Nabi itu di mana saja, ya keadaannya itu dinaungi awan terus. Lalu setelah mendekat ke kaum, ternyata naungan pohon itu telah melindungi tokoh Quraisy
Dan tatkala Nabi duduk, tiba-tiba teduh pohon itu beralih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon juga sampai hormati Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu duduk, pohonnya itu juga naungi Nabi SAW. Sebelumnya itu di toko Quraisy, ya, namun mereka beralih. Pohon saya bisa bergerak beralih ke Nabi SAW. Terus Buhairah berkata, lihatlah bagaimana teduh pohon itu beralih menaunginya. Lihatlah bagaimana teduhnya pohon tadi itu sebelumnya ke toko Quraisy itu beralih kepada Nabi SAW. Terus kemudian dia berpesan agar tidak membawa Muhammad ke Romawi, karena kalau mereka melihat Muhammad maka mereka pasti mengenalinya dan akan membunuhnya. Nah, karena kalau pendeta ini saja dia paham, takutnya orang-orang Romawi juga paham seperti itu. Masalahnya kalau ini adalah Nabi dan ini bukan dari jalur keturunan Bani Israel, mereka akan cemburu. Ya, masalahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan dari keturunan Bani Israel, namun dari suku Quraisy yang mulia. Ya, ini bedanya. Kenapa ada kecemburuan di sini? Orang-orang tadi dari Bani Israel tadi cemburu pada Nabi SAW karena Nabi SAW bukan dari jalur mereka, bukan dari jalur keturunan mereka, berbeda dengan Nabi Isa. Maka ketika ini keluar dari golongan mereka, mereka cemburu sekali. Kenapa nggak dari jalur kami? Nah, makanya ketika tahu ini Nabi itu bukan dari golongan mereka, bukan dari jalur keturunan mereka, kalau mereka dapati Nabi SAW, tahu seperti itu, Nabi SAW bisa dicelakai ketika itu. Terus kemudian tiba-tiba ada 7 orang yang datang dari Romawi. Buhairah menemuinya dan berkata, apa yang menyebabkan kalian datang? Mereka berkata, kami datang karena pada bulan ini ada seorang nabi yang telah melakukan perjalanan dan tidak ada jalan kecuali telah ditelusuri dan kami telah mendapatkan informasi bahwa dia melintasi jalan kamu ini. Masya Allah, sampai orang-orang pun tahu nanti ini akan datang nabi lewat jalur ini. Tadi pohon itu tahu, batu-batu juga tadi memahaminya. Ya, sampai di sini untuk orang-orang pun tahu ini Nabi SAW akan lewat jalur ini. Terus Buhairah berkata, bagaimana pendapat kalian jika Allah berkehendak atas sesuatu? Adakah seorang dari umat manusia ini yang mampu untuk menahannya? Mereka berkata, tidak mungkin. Buhairah berkata, kalau begitu baiatlah dia. Mereka membaiatnya dan kemudian bertanya, siapakah walinya? Mereka berkata, Abu Thalib. Abu Thalib senantiasa berusaha hingga dia mengambil kembali Muhammad dan mengutus bersamanya Abu Bakar dan Bilal. Dan pendeta Buhairah membekalinya dengan kue dan minyak. Nah, tadi Buhairah itu bertanya, bagaimana pendapat kalian jika Allah berkehendak atas suatu, adakah seorang dari umat manusia ini yang mampu untuk menahannya? Mereka berkata, tidak mungkin. Buhairah menjawab, kalau begitu baiatlah dia. Baiat itu maksudnya kita berjanji setia pada seseorang. Ini kalau pemimpin itu namanya juga berbaiat. Namun baiat yang sah itu kalau kepada pemimpin yang punya kuasa yang sah. Kalau di negara kita, ya negara kita ini adalah dalam lingkup negara, maka berbaiatnya itu cuma ada kepada pemimpin dari negara ini, yaitu Pak Presiden. Kita sebagai warga negara itu sudah namanya berbaiat. Nah, masalahnya ini beberapa aliran ini memakai sistem ini untuk berbaiat itu ada janji setia, namun ini per kelompok atau per golongan. Sehingga untuk loyalnya cuma dengan kelompoknya saja. Di luar kelompoknya dia anggap itu bukan golongannya. Sampai mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa golongan dulu, nggak tahu kalau saat ini masih ada atau tidak. Ya, dulu pernah ada. Ya, kalau golongan ini masih ada, maka di luar golongannya itu sampai dianggap itu bisa dikatakan kafir. Pernah lihat juga kalau kita masuk masjidnya, kita masuk masjidnya bisa dipel itu masjidnya tadi. Dikarenakan ini najis, bukan golongan. Wong kamu belum berbaiat. Ya, itu anggapannya seperti itu. Di luar golongannya dapat dikatakan kafir. Sampai apa? Berbaiat di sini. Padahal itu baiatnya nggak benar. Dan selalu berdalil bahwasanya siapa yang mati tanpa berbaiat kepada pemimpin maka dia mati jahiliyah.
Perlu dipahami bahwasanya berbayat pada pemimpin di sini bukan berarti berbayat pada kelompoknya, bukan. Berbayat di sini adalah pada pemimpin yang sah. Dia bawa makna ini kepada kelompoknya sehingga orang yang tidak mau ikut kelompoknya dikatakan matinya mati jahiliyah. Padahal kesimpulan dari mati jahiliyah bukan seperti itu. Apa yang dimaksudkan mati jahiliyah di sini? Hadis ini yang dimaksud kata para ulama, dulu orang-orang jahiliyah sebelum Nabi SAW itu datang, mereka itu nggak mau punya pemimpin, alias nggak mau punya presiden, mau bebas sendiri. Untuk aturan, pokoknya gak mau ada aturan, semuanya mau bebas. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang mati tidak mau berbayat pada pemimpin, dikatakan matinya mati jahiliyah. Karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin. Karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin. Sedangkan kita, cukup sudah ada pemerintahan yang sah, sudah itu kita ikuti. Adapun tadi perlu diwaspadai kalau pernah mendengar kelompok seperti ini atau pernah mengikuti kelompok seperti itu kemudian disyaratkan untuk berbayat, ya saran saya coba timbang baik-baik, ya karena maksud hadis tidak dipahami seperti itu. Seandainya ada kelompok tertentu yang dianggap istimewa atau yang dianggap paling ahlussunnah wal jamaah daripada kelompok yang lainnya, maka dahulu harusnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama-ulama besar yang lainnya punya kelompok-kelompok sendiri. Mereka itu berbeda pemahaman, namun tetap satu. Tidak pakai kelompok ketika itu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu bisa jadi berbeda. Imam Syafi'i itu memilih pakai kunut subuh, Imam Ahmad itu tidak. Namun tidak pernah ketika itu, saya itu gak mau dengan Imam Ahmad, bukan. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang ada mereka ketika itu tetap dianggap satu, walaupun dalam beberapa pemahaman itu berbeda dalam masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, pelajaran dari kisah pendeta Buhairah. Nah, pelajaran dari kisah pendeta Buhairah tadi, hadis ini sebagian ulama katakan dhaif, namun Syekh Albani mengatakan itu sahih. Namun tidak ada penyebutan kata Bilal di sini. Penyebutan kata Bilal tadi dikatakan di akhir ada Abu Bakar dan Bilal, ini riwayatnya itu mungkar. Jadi yang lainnya itu sahih dan bisa kita pakai. Terus sekarang kita ambil pelajaran dari kisah ini. Satu. Pada kisah Buhairah di atas terdapat bukti bahwa ahlul kitab mengetahui sifat dan zaman Rasulullah SAW akan diutus. Pengingkaran mereka terhadap risalah adalah atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar kebodohan. Jadi sebenarnya mereka paham. Namun dahulu mereka tidak mau mengikuti. Ya, mereka tidak mengikuti. Lihat di sini ayatnya Al-Baqarah 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan telah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Nah, dikatakan di sini mereka sebenarnya sudah paham, sudah mengetahui. Namun ketika datang kebenaran, setelah mereka paham tadi, mereka itu tinggalkan. Ya, dikarenakan mungkin karena kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dan alasan-alasan yang lainnya. Yang kedua, pada kisah Buhairah terdapat kesaksian ahlul kitab terhadap ahlul kitab. Bahkan kesaksian seorang ulama dari ahlul kitab tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kesaksian terhadap orang-orang Nasrani bahwa mereka akan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kisah ini pendeta ini telah membawa bukti bahwasanya ini nanti sebagai sanggahan juga untuk sesama golongannya, juga untuk membuktikan bahwasanya risalah dari Nabi SAW itu benar-benar ada. Uang yang di luar dari golongan Nabi SAW saja yang berbeda keyakinan asalnya ini saya masih mau menerima. Terus sebagian Nasrani berkomentar tentang pertemuan Buhairah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, apa yang dikatakan Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi adalah dari pengajaran Buhairah. Nah, jadi ada yang mengatakan ajaran Islam itu dari pengajaran Buhairah tadi ketika Nabi SAW bertemu dengan pendeta itu. Terus, kalau memang demikian, maka patut dikatakan kepada mereka, kenapa kalian
tidak menerima pernyataannya yang mengatakan tentang kebatilan akidah Tritinitas, penghapusan dosa dan penyaliban dokter yang dibawakan Muhammad SAW dari pendeta itu. Doktrin yang dibawakan Muhammad SAW dari pendeta itu. Kan tadi dia ingkari sebenarnya. Dia mengakui semua apa yang Nabi SAW itu bawa. Berarti tadi yang saya katakan di awal ini sebenarnya dia membawa masih ajaran murni. Karena orang Yahudi masih ada yang masih membawa ajaran yang murni, ada orang Nasrani juga masih ada yang membawa ajaran yang murni. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, maka semuanya harus mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena ajaran sebelumnya itu semuanya akan terhapus, tidak berlaku lagi. Nah makanya kalau ini dikatakan seperti itu, Nabi ikut Buhairah tadi, harusnya mereka juga ikut Buhairah. Karena Buhairah itu mengingkari akidah yang mereka yakini. Terus, kenapa orang-orang Nasrani pada hari ini tidak menerima pernyataan dari sesepuh mereka, pendeta Buhairah, tentang kebatilan akidah mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ya, dikatakan Allah itu memiliki putra, yaitu Al-Masih putra Maryam. Terus, dan juga firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Yaitu bahwasanya Allah itu bagian dari yang tiga, ya dikatakan sebagai Tuhan, dikatakan sebagai anak dan penyampai wahyu. Padahal sekali-sekali tidak ada Rabb selain Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa saja. Maka terbantah dengan ayat yang lainnya juga dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi surat Al-Maidah ayat 72, 73 mengatakan seperti itu. Terus Nabi Isa pun membantah akidah Trinitas sebagaimana disebut dalam ayat yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan berhakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Baik, surat Al-Maidah ayat 116. Berarti surat Al-Maidah ini banyak membicarakan tentang kita mesti mempunyai prinsip akidah yang benar, berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ketauhidan. Maka ini bisa baca panjang lebar dalam surat Al-Maidah. Nah, di kesimpulannya surat Al-Maidah 116 tadi, Nabi Isa sendiri mengingkari kalau ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu bagian dari yang tiga tadi. Yang ada Nabi Isa tetap mengakui Allah itu Esa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum masuk tanya jawab sambil disiapkan pertanyaannya, wonten kuis. Yang pertama, ibu-ibu nanti kasih mic Pak, ya. Taib. Yang ibu-ibu yang nanti saya kasih bapak dulu. Ada mic nggak? Bapak ada mic? Oh, mic-nya di atas. Taib. Bapak yang di bawah langsung ngacung ya. Taib. Sebutkan doa supaya rajin bersyukur, nomor sekawan. Nah, satu putih di belakang. Sana duluan kok. Monggo Pak. Nah, Allahumma a'inni ala syukrika wa syukrika wa husni ibadati. Mau buku apa ini Pak? 50 doa, meninggalkan sholat, zikir pagi petang, amalan pembuka pintu rizki, 9 mutiara. Gursiji ke sini. Berapa? Yang mana? Hah? Oh, terserah. Ini amalan pembuka pintu rizki ini. Ini masalah-masalah hidup dibahas di situ. Baik. Berikutnya
Ibu-ibu ada yang hafal nomor 4 tadi? Yang depan berarti ini. Ya, yang depan ngacung duluan. Doa agar rajin bersyukur. Iya. Itu ada mic gitu. Enggak lihat buku loh. Close book. Dihafal, ini harus dihafal. Baik, betul. Mau buka apa nih, Bu? Meninggalkan sholat, amalan pembuka pintu rizki, 9 mutiara, 50 doa. Kalau bingung saya kasih, terserah nanti nih. 50 doa. Masya Allah, buku yang ini bagus beli. Baik. Bapak yang di atas, ada mic di atas nggih? Ada nggak? Ada mic? Ada. Baik. Hafalkan doa nomor 7, doa memohon kemudahan. Yang atas, mic-nya di atas. Ada, tidak boleh buka buku, close book. Ada nomor 7. Orang hafal paling ini. Ada di atas ada. 1 sampai 3. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahala. Ini saya kasih 9 mutiara saja ini. Buang atas. Terus ada yang di bawah lagi di lantai dasar ada? Enggak, maksudnya di lantai dasar ada mic enggak? Lantai dasar. Konten mic lantai dasar? Ada mic enggak di bawah? Ada di bawah ya, paling bawah ya. Sebentar. Ya maksudnya lantai dasar ini, lantai di bawah ini loh. Paling bawah ada. Nah itu 9 mutiara dilanjutkan ke belakang Pak. Ada nggak di lantai paling dasar? Ada mic, dibawa ke bawah dulu. Hafalkan doa nomor 7 yang di bawah. Ada, ya bacakan Bu. Nomor 7. Ada? Doa nomor 7, doa memohon kemudahan. Ya, monggo silakan. Hazna. Baik. Ini buku meninggalkan sholat di ranting bawah. Terus yang berikutnya, sekarang yang di sini nih, yang bawa apa yang di sini nih? Waduh, nomor 10 ki gampang banget ini. Nomor 3. Berlindung dari kesesatan dan tawakal penuh pada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Tak nih 2 buku iki lho. 2, saya kasih 2 buku. Oh. Ayo, siapa bisa? Ibu-ibu meneh, bapak-bapak lagi. Bapak-bapak itu orang siapa lagi? Yang atas ada? Bapak loh. Aduh, payah. Ibu-ibu, saya urung loh. Nah, nomor 3 Bu. Iya. Ini ibu-ibu itu rajin. Ini sebentar, ini yang di mana nih? Atas? Ya, tadi baca.
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Terus Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha anta la ilaha illa anta antu dillani la ya antal hayyu antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Masya Allah, dua deh. Orang apa ya Pak ya? Ayo kasih dua nih, panjang, kasih ke atas. Yang ibu-ibu sini, tadi Pak jilbab hijau ini, monggo Bu. Wa alaika. La ilaha allazi la yamutu Taib, dua. Masih sisa lagi dua lagi ini. Habis ya? Sisa dua lagi, berarti satu soal lagi. Taib. Nomor 5. Berlindung dari malas ibadah, masa tua yang jelek, dan syahwat dunia. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika, seterusnya. Baca. Sebentar, ini sudah ada. Bentar Pak, ada main nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jibni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Masya Allah. Ini tinggal dua nih. Yang sholat apa 9 mutiara? Ibu-ibu bawah, lantai dasar ada. Mic-nya di atas melan. Coba lantai dasar lagi. Ada di bawah? Nggak ada. Atas ini, ibu-ibu sudah ada. Yang sini yang belum. Nah ini jilbab kuning Pak. Ini. Sebentar, ada ini ibu jilbab kuning. Sepuh kacamata, ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kasih belakang. Baik. Sudah selesai, bukunya sudah habis. Ini buku saya, ini nggak bisa lagi. Baik. Ada yang bertanya langsung? Pak Nurianto. Ya, mic. Bukan poin, gua poin lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bertanya jadi kemarin ada seorang dokter kandungan berita bahwa sekarang ada tren menitipkan janin. Menitipkan janin. Jadi ceritanya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang istri, kemudian ternyata istrinya divonis kanker. Kemudian sebelum penyenaran diambil sel telurnya, kemudian disimpan. Kemudian ternyata istrinya meninggal dunia. Kemudian dia nikah dengan istri yang kedua, tapi dia ingin sekali
punya anak dari istri yang pertama, kemudian sel telur yang disimpan tadi dibuat dengan sperma suami tadi dengan sel telur istri yang pertama. Istri yang pertama. Baik. Kemudian dititipkan di istri yang kedua. Dan itu katanya menjadi tren. Pertanyaannya bagaimana hukum Islam membaca hal itu? Yang kemudian yang kedua, seandainya lahir itu anaknya dari istri yang pertama atau istri yang kedua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua di atas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaku dosa besar maupun dosa kecil, apakah pada saat seseorang itu melakukan banyak dosa kemudian bertobat di dunia ini, apakah nanti kelak di akhirat itu harus melalui neraka sebagai pembersihan dosanya? Sedangkan di dunia misalkan sudah bertobat, kemudian apakah pada saat seseorang bertobat itu harus dengan berikrar dan melaksanakan sholat tobat misalnya, atau cukup dengan dalam hati bahwa sudah tidak akan mengulangi lagi gitu? Apakah harus dengan syarat-syarat tertentu bertobatnya seseorang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di atas ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan larang orang mendekati rumah Allah ke masjid ketika dia makan bawang-bawangan. Ketika dia makan bawang. Taib. Bawang itu maksudnya bawang merah atau daun bawang. Pertanyaan pertama adalah, apakah itu bisa menjadi dalil bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah dan tidak berdosa? Yang kedua, dijadikan dalil bahwa untuk meninggalkan sholat berjamaah karena ada larangan untuk mendekati masjid ketika itu. Taib. Yang kedua, apakah hadis tersebut bisa dikiaskan bagi para perokok? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan bawang itu bawang yang utuh dimakan atau sudah dimasak dengan seperti di sini ada dalam masak itu ada kandungan bawang goreng dan bawang merah di bawang putih. bawang sudah masak ataukah mentah ya? Iya. Baik. Dan yang keempat, apa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi yang di bawah? Bapak ada di sini, ada yang tanya langsung? Baik, ada ya. Saya jawab dulu yang bertanya langsung. Untuk yang pertama tentang kasus yang ditanyakan oleh Pak Nuryanto tentang menitipkan sel telur. Jadi ini prosesnya ya. Ini memang dunia sekarang itu agak rumit sekali karena ini masalah bayi tabung. Jadi ini sel telur dari istri pertama, ini sudah istri pertama sudah meninggal dunia. Kemudian sel telurnya ini tetap disimpan dahulu sebelum dia meninggal dunia, kemudian dipakai untuk pembuahan lagi dengan sel sperma suaminya. Namun dititipkan untuk pembuahan ini di istri yang kedua setelah istri yang pertama tadi meninggal dunia. Paham ini ya? Jadi sel telurnya itu dari istri yang dulu sudah meninggal, kemudian pembuahannya nanti terjadi di istri kedua. Kemudian nanti melahirkannya ya nanti di perut istri yang kedua ini. Nah, tentang masalah ini yang kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, maka sebenarnya statusnya sudah selesai dengan istri yang sudah meninggal dunia. Kalau mau disimpulkan dengan sel telurnya berarti sudah tidak halal lagi untuk suaminya itu, walaupun itu mungkin diambil ketika masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua, ini nitip kepada perempuan lain walaupun itu istrinya yang sah juga.
Namun masalahnya ini nitik kepada perempuan lain, dan di sini punya sifat nantinya akan dibingungkan dalam masalah nasab. Padahal Islam itu mementingkan nasab untuk dalam kasus ini. Jadi intinya di sini masalah paling besar ini masalah nasab. Sama dengan kasus kalau terjadi perselingkuhan ya. Ini saya contohkan terjadi perselingkuhan. Misalnya, ini ada laki-laki selingkuh dengan istri orang. Selingkuh dengan istri orang. Kemudian akhirnya anak yang dihasilkan ini sampai punya anak yang dia dilahirkan nantinya akan dibingungkan, ini milik laki-laki selingkuhannya atau ini istri orang ini masih punya suami ataukah milik suaminya yang baru. Kata para ulama, tetap hal ini kalau suaminya sendiri itu tetap masih mengakui anak ini, padahal hubungan biologisnya dengan laki-laki lain, maka tetap anak ini jadi miliknya. Dasarnya apa? Sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Anak itu jadi milik dari orang yang memiliki ranjang. Siapa suami yang sah? Yaitu laki-laki ini, bukan laki-laki selingkuhannya. Berarti anak itu jadi miliknya. Sedangkan yang selingkuh tadi, kata Nabi SAW, wal akhiru al-hajaru, laki-laki selingkuhannya tadi cuma mendapatkan batu saja. Ini saya terjemahkan langsung dengan kasus maksudnya. Maka kalau laki-laki ini yang jadi suaminya yang sah, ya, suaminya yang sah, dia itu menyetujui anak ini, walaupun ini hasil dari sperma laki-laki lain, maka tetap anak ini jadi miliknya. Padahal tadi apa? Ini kan sperma milik orang lain ya. Ya. Dipakai di rahim istri orang lain kan? Ya. Maka dikatakan itu jadi pemilik ranjang. Maka intinya nasab jadi rusak. Padahal ini sperma ditumpahkan oleh orang lain. Namun ini karena ladangnya orang lain bukan miliknya, maka jadi miliknya juga, milik dari suami yang sah. Maka hancurlah nasab di sini. Intinya seperti itu. Islam bukan hanya ingin mendapatkan keturunan. Kalau cuma mendapatkan keturunan saja semua orang itu bisa. Nggak usah nikah pun sudah punya anak bisa. Iya kan? Nggak perlu nikah pun sudah punya anak juga bisa. Namun Islam pentingkan di sini bagaimana jalur keturunan itu tetap ada dari jalur yang sah. Sperma itu ditumpahkan pada yang ladang yang sah juga, bukan kepada sembarang ladang. Nah, ini yang dimaksud tadi pembahasan ini. Maka masalah bayi tabung itu rumitnya di situ. Beda halnya kalau yang terjadi sel telurnya itu milik istrinya, kemudian spermanya ini adalah dari suaminya, kemudian ditaruh di suatu media yang nanti terjadi pembuahan di situ, kemudian nanti dalam proses untuk melahirkannya baru dipindahkan ke rahim istrinya. Nah, ini masih sperma suami, ini masih sel telurnya dari istri. Seperti ini nggak masalah. Yang masalah tadi, walaupun ini istrinya dahulu, namun masalahnya ini kepentingannya pada nasab, keturunannya jadi tidak jelas. Ya, padahal ini lahirkan di perut perempuan lain, sel telurnya dari yang lain. Itulah yang jadi masalah dalam kasus bayi tabung seperti itu. Nanti silakan lihat, ada pembahasan kami di website pribadi kami rumaisol.com, ada pembahasan tentang hukum bayi tabung. Saya sudah bahas ini dari lama karena dimuat di majalah kedokteran. Ya, jadi bisa dilihat, saya ambil langsung dari buku tentang masalah kedokteran. Saya waktu itu beli bukunya di Arab, kemudian saya ringkaskan dan situ ada permasalahan tentang bayi tabung. Terus yang kedua, untuk pelaku dosa besar dan dosa kecil, kalau orang punya banyak dosa lalu dia itu bertobat, apakah nanti di akhirat dia tetap melewati neraka? Ini tergantung. Yang jelas kalau orang itu bertobat, ini dilihat dulu tobatnya bagaimana. Apakah tobatnya itu tulus, tobatnya itu murni ataukah tidak, atau tobatnya itu separuh-separuh saja. Kalau tobatnya itu serius, maka dosa tadi bisa dihapuskan total, bisa bersih total. Jadi tobat itu bisa menghapuskan segala macam dosa, sampai dosa kesyirikan, sampai dosa kekafiran. Kalau orang itu bertobat, maka dosa-dosa itu bisa terhapus.
Dan orang yang bertobat, kata Nabi SAW, man taba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, itu seperti orang yang tidak berbuat dosa itu sama sekali. Berarti sudah dianggap nihil, kosong. Namun tentang masalah hukuman di akhirat, ini belum tentu dari dosa ini saja. Siapa tahu dia punya dosa yang lainnya. Sehingga kalau dikatakan apakah nanti dia tetap lewati neraka, kalau untuk dosa itu mungkin tidak. Namun kalau untuk dosa yang lainnya bisa jadi. Semuanya tergantung masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki karena dosa ini dia itu masuk neraka, maka dia masuk neraka. Kalau tidak, walaupun punya dosa sekalipun, Allah bebaskan dia dari neraka langsung masuk surga, Allah akan masukkan dia dalam surga. Tergantung semua pada kasih sayang Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah harus sholat tobat? Sholat tobat hukumnya sunnah. Untuk cara bertobat, ini yang perlu dipenuhi syaratnya. Syarat tobat kata Ibnu Katsir ada 3. Yang pertama, menyesali dosa yang telah lalu. Yang kedua, kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Saya ulang, yang pertama menyesal. Yang kedua, kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. 3 ini kalau dipenuhi, ini sudah jadi syarat taubat. Dan kalau 3 ini dipenuhi secara jujur, maka dia akan bersih dari dosa-dosa yang ada. Apakah perlu sholat sunat taubat? Cuma pelengkap. Lebih baik dilakukan. Namun kalau tidak dilakukan 3 ini sudah dipenuhi, maka sudah cukup. 3 ini sudah dipenuhi, maka sudah cukup. Kemudian yang ketiga, tentang masalah makan bawang tadi, ini hadisnya seperti ini. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan man akala min hadhihi syajara yakni sum fala yaqrabanna masjidana. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu bersabda, siapa yang memakan tanaman ini, yang dimaksudkan sini adalah bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maka kalau yang dimaksudkan di sini makan bawang itu dimakruhkan, tidak sampai haram. Dimakruhkan untuk mendatangi masjid sampai mulutnya itu bersih. Kenapa sampai ini dikatakan dimakruhkan untuk mendatangi masjid atau masuk masjid? Karena masalah bau mulut. Karena ini masalah bau mulut. Kira-kira rokok punya efek yang sama seperti ini atau tidak? Ya. Atau lebih parah? Lebih parah. Lebih parah rokok apa bawang? Bapak? Lebih parah rokok kan? Nah, berarti lebih pantas orang yang merokok tadi tidak boleh dekat-dekat masjid kami daripada bawang tadi. Kalau tadi Nabi SAW katakan siapa yang makan bawang ini malah fala taqrabanna masjidana fala yaqrabanna masjidana, janganlah dia mendekati masjid kami. Berarti gampang. Berarti yang rokok lebih-lebih lagi jangan dekat-dekat masjid kami, jauh-jauh, iya kan? Seperti itu kalau kesimpulannya. Jadi kalau mau dikatakan rokok tadi kalau ditanyakan maka sama. Namun ingat, bukan berarti orang yang makan bawang berarti ini jadi alasan saya berarti nggak usah sholat berjamaah. Kalau kita hukumi sholat berjamaah itu wajib, terus dia itu makan bawang, kemudian saya kan bau mulut, ngapain saya ke masjid? Katanya Nabi SAW, jangan dekati masjid kami. Jangan dekati masjid kami. Kalau ini dilakukan dengan sengaja makan bawangnya, ya jelas dia dikatakan bermasalah kalau dia tinggalkan sholat berjamaah. Jadi tetap berjamaah, tetap perintah untuk berjamaah. Cuma bau mulut harus dihilangkan. Sedangkan ini dihukumi tidak sampai wajib untuk bersih dari bau mulut tadi, dikarenakan ini berkaitan dengan masalah adab. Bukan kaitannya ini sampai dosa, tidak. Namun ini berkaitan dengan masalah adab, supaya tidak mengganggu orang lain ketika kita itu berada di masjid. Adapun bawangnya di sini apakah sudah masak ataukah mentah? Kira-kira kalau sudah matang itu bau mulutnya ada nggak? Atau semakin berkurang? Ada tapi semakin berkurang. Sudah nggak ada. Kalau yang dimaksudkan sini mentah berarti baru bau mulut ini. Itu berarti yang dimaksudkan dengan bawang mentah. Wallahu a'lam. Kemudian ini saya jawab pertanyaan di kertas. Bagaimana menanggapi jika ada orang Islam yang mengatakan bahwa semua agama itu sama karena mengajarkan kebaikan?
ajaran tadi sudah menyimpulkan sendiri Islam itu mengajarkan tidak sama dengan agama yang lain. Wong yang lain saja ngakui agama Islam. Bagaimana hukumnya menghadiri ataupun membantu pada acara 7 harian 40 harian, dan itu juga dilakukan oleh acara orang yang berbeda keyakinan. Intinya di sini disikapi jenengan itu sebagai apa? Kalau punya tokoh, jadi tokoh yang berpengaruh dan bisa merubah, silakan merubah. Namun kalau tidak bisa, nanti pilihan masing-masing untuk masalah ini. Wallahu a'lam. Menjadikan orang sebagai sutroh atau pembatas dalam sholat, tetapi sholat belum selesai, orang tersebut sudah kabur atau pergi. Jadi saya sholat, di depannya itu ada orang, namun orang ini pergi, berarti kan depan saya tidak ada pembatas. Nah, terus ditanyakan di sini, tapi sholat belum selesai, orang itu pergi. Ini sering terjadi saat sholat ba'diyah dilakukan di masjid. Terus bagaimana selanjutnya sholat tersebut? Tetap sholat di tempat tersebut. Kalau jarak untuk ke depan itu terlalu jauh, misalnya kita berada di saf nomor 5, kemudian orang yang depan kita pergi, butuh melangkah dari saf nomor 5 sampai dekat sini, depan sini. Ini namanya sudah jalan-jalan. Ya, kalau mau cari sutra atau pembatas tadi, maka dia langkahnya terlalu banyak. Ini namanya sudah jalan-jalan, langkahnya terlalu banyak. Di samping itu menimbang juga hukum sutra itu sunnah menurut jumhur atau kebanyakan ulama dan tidak wajib. Sehingga tugas dia tetap di situ, atau kalau ada kanan kiri ada pembatas lain lagi, maka dia geser di kanan atau kirinya. Sholat yang berjamaah hanya 2 orang, posisinya jejer. Yang satu sebagai imam, yang satu sebagai makmum. Tapi pada pertengahan sholat misalnya ada tambahan orang lagi yang ikut berjamaah, bermakmum. Di mana posisinya? Kalau ada yang harus bergeser, bagaimana caranya? Biasanya kita cuma memberikan tanda saja dengan nepuk pundaknya. Ini sebagai tanda saja untuk membantu. Maka nanti orang yang jadi makmum di depan itu akan sadar, oh saya harus mundur ke belakang. Jadi caranya seperti itu. Dalam sholat sir, sholat zuhur atau asar, imam malah menjaharkan bacaannya, atau sebaliknya dalam sholat jahar imam malah melirihkannya. Apakah makmum perlu menegurnya? Baiknya menegur biar tidak salah paham. Karena kalau dibiarkan nanti orang dapat nganggap itu jadi keharusan. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kalau ini sholat jahar, misalnya sholat maghrib, tiba-tiba kan langsung dia turun kan, Allahu Akbar, turun. Wah, imam nggak baca apa-apa kan kesimpulannya. Iya kan? Kesimpulannya berarti imam nggak baca apa-apa. Kita karena tahu ini sholat jahar, ya bacaan Al-Fatihahnya harus dikeraskan. Maka ketika itu tetap ya tegur imam saat itu, karena jamaah akhirnya jadi rancu saat itu. Harusnya itu dijaharkan, namun dia tidak jaharkan. Harusnya itu disirkan, kok malah dia jaharkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya smoothing atau rebonding bagi rambut ibu-ibu? Dan apabila hal tersebut dilakukan untuk mempercantik diri di depan suami, boleh atau tidak? Kalau cuma untuk suami saja boleh, demi menyenangkan suami, insya Allah nanti berpahala. Yang penting suruh suami tambah uang jajan. Ya gimana, masa ini nggak diurus suami juga, suruh bayar sendiri? Suruh suami yang bayar. Untuk dandan ibu-ibu, untuk mempercantik diri, semuanya minta pada suami. Kalau suami nggak kasih, nanti nggak usah dandan saja, gitu aja Bu, simple. Nah, jadi minta aja sama suami. Siapa suruh dandan kan? Iya nggak bapak-bapak? Iya toh? Iya, berarti harus tambah kerja lagi bapak-bapak. Kalau tetangga kita yang beda keyakinan menyembelih kambing, sapi atau ayam, dan kita diberi hasil makanannya tadi, boleh dimakan atau tidak? Kalau menyembelihnya tidak dengan nama Allah, bagaimana? Yang jelas penyikapannya, penyembelihan dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani, kita tidak pandang dia caranya bagaimana, tidak pandang dia menyebut nama Allah ataukah tidak. Sama seperti orang muslim itu nyembelih, kita tidak perlu tahu detail. Dan Allah itu katakan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Maksudnya makanan ahli kitab ini apa? Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas itu menafsirkan sembelihan mereka halal bagi kalian. Jadi tidak melihat caranya bagaimana, tidak melihat baca bismillah ataukah tidak, pokoknya makan. Kalau mau makan silahkan makan.
Namun kalau kita tahu caranya, kok dia caranya ini bermasalah, terus nama bismillah kok tidak disebut misalnya. Kalau kita tahu langsung nonton langsung, maka itu ya tidak dimakan. Namun kalau tidak tahu, silahkan. Sama seperti kita masuk warung kan, apa ada yang tahu detail itu daging ayamnya itu ada di warung itu bagaimana? Ada yang pakai nanya-nanya dulu? Ini sembelihnya bagaimana? Di leher atau di mana? Atau cuma di puter aja lehernya? Ya, nggak ada kan? Cuma asal makan saja kan? Ya sikapnya seperti itu. Bagaimana menanggapi jika ada orang Islam tadi sudah? Bolehkah bacaan sholat malam dikeraskan? Ini pilihan. Namun biasanya di malam hari kata para ulama, termasuk sholat maghrib, isya, termasuk sholat tahajud, malam hari itu lebih butuh untuk mendengar Al-Quran. Sehingga kalau bisa dikeraskan itu lebih afdol. Karena malam hari waktunya sibuk. Maaf, waktunya itu kita butuh hiburan. Kalau siang hari waktunya sibuk sehingga biasanya lirih bacaannya. Namun kalau malam hari kita butuh ada hiburan, yaitu dengarkan Al-Quran langsung yang kita baca, maka bagusnya itu dikeraskan. Bolehkah kita umat Islam jualan petasan pas hari raya Idul Fitri dan bulan-bulan yang lainnya, sedangkan bunyinya sangat keras dan mengganggu ketenangan orang lain? Sudah dijawab sendiri di sini. Dapat mengkeras, suaranya keras, mengganggu ketenangan orang lain. Dan setiap barang itu yang mengganggu ketenangan orang lain tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan mengganggu secara umum nggak boleh. Contoh mengganggu secara umum, ada bensin ini sebentar lagi akan dinaikkan harganya oleh pemerintah. Kemudian akhirnya bensin itu ditimbun barangnya, ya kan? Dilakukan penimbunan. Akhirnya stok di pasaran itu sulit tuh dicari bensin tadi. Apakah bensin ini ketika dijual pas lagi orang sulit-sulit tadi cari, itu jadi halal? Para ulama katakan ketika ini butuh, kemudian ada yang menimbun barang seperti ini, jadi barang yang haram. Karena apa? Menyusahkan orang. Ini tipenya sama, menyusahkan orang juga, ganggu orang. Orang jadi sulit cari barang. Ini orang jadi telinganya bising gara-gara petasan tadi. Termasuk gas juga sama. Kalau ditimbun dikala stoknya itu orang sulit cari. Apa hukumnya mengantarkan saudara yang berbeda keyakinan ke tempat ibadahnya? Enggak boleh. Termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Bagaimana mengatasi suami yang cerewet, yang seolah ingin ambil tugas istri dalam hal mengasuh anak? Kalau pasangan itu cerewet, nanti bisa dilihat di sini halaman 119 di buku 50 doa mengatasi problem hidup. 119 insyaallah. Iya. Doa berlindung dari anak yang durhaka dan pasangan yang cerewet. Ya, ini bisa dibaca di sini. Allahumma inna a'udzubika min jarisu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ini yang doa bagian kedua dikatakan, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari pasangan yang membuat rambutku itu beruban sebelum waktunya beruban. Paham kan? Masa belum beruban namun karena pasangannya cerewet sekali ya. Buat rambut saya itu sudah beruban lebih dahulu sebelum waktunya. Baca doa itu. Ini dalam hal mengasuh anak. Kalau memang cerewetnya baik nggak masalah. Ya, namun kalau cerewetnya keterlaluan, nah ini baca doa ini aja. Namun di sini katakan bagaimana mengatasi suami yang cerewet, suaminya yang cerewet tadi, yang seolah ingin ambil tugas istri. Contoh dalam hal mengasuh anak. Kalau saling membantu nggak masalah dalam masalah ini, saling jaga. Ini istrinya sibuk, kemudian suami bantu nggak masalah. Namun kalau dalam masalah yang ini sebenarnya kepentingan ibu-ibu, ya sudah biarkan ibu-ibu yang ngurus, suami nggak punya tugas untuk hal itu. Apa syarat sholat yang bisa dijamak dan qasar? Apa ditentukan dengan jarak? Jika iya, berapa jarak minimalnya? Untuk jamak, untuk qasar sholat, meringkas sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, ini cuma ada ketika safar. Meringkas sholat itu cuma ada ketika safar saja. Sedangkan untuk jamak keadaannya macam-macam. Bisa saat safar, bisa saat hujan deras turun. Hujan deras, bukan hujan gerimis. Bisa ketika angin bercampur dengan cuaca yang dingin. Itu akhirnya menjamak sholat. Bisa karena kepentingan, dikarenakan sakit sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Nah ketika itu boleh untuk menjamak sholat.
Akhirnya kalau ada safar bisa nanti jamak dan qashar. Ya, kalau ada safar bisa nanti jamak dan qashar sekaligus. Jaraknya berapa safar ini? Jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan kalau sudah menempuh jarak 85 km dari batas kota. Ya, dari batas kota. Kalau saya masih menganggap satu Gunung Kidul ini masih dalam satu kota. Keluar dari ini dulu berarti. Keluar dari ini baru diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat tadi. Ya, kalau sudah menempuh lebih daripada 85 km. Wallahu a'lam. Pada malam Kamis kemarin, waktu sujud bisa disertai dengan doa. Apakah selain sujud tidak boleh? Misalnya pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir boleh. Bahkan ada anjuran. Bahkan sebagian ulama menganggap doa yang paling utama doa ketika setelah kita baca tahiyat akhir sebelum salam. Setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu baca misalnya Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri dan seterusnya. Boleh tambah dengan doa-doa yang lain. Dua remaja yang lain jenis akan menuju ke jenjang pernikahan, belum hamil. Apabila dinikahkan siri boleh atau tidak sambil menunggu tanggal pernikahan orang tuanya. Maksudnya tanggal pernikahan ditentukan oleh orang tuanya. Kalau untuk meminimalkan saja biar tidak jadi hubungan yang jadinya tidak sah, silahkan, tidak masalah untuk kali ini. Yang penting nanti ada saksi, ada wali ketika itu, ada syarat-syarat yang dipenuhi dan diumumkan hasil nikah tadi. Namun kalau secara umum untuk nikah siri, saran saya itu baiknya tidak, tetap menunggu aturan. Ya, saya paling kurang pas dengan nikah siri dikarenakan ini terutama yang biasanya kalau laki-laki yang sudah punya istri satu, kemudian dia ingin nambah lagi, akhirnya dia ingin nikah dengan cara nikah siri. Untuk istri yang kedua ini saya khawatirkan kalau dia nikahnya dengan nikah siri, sewaktu-waktu dia akan meninggalkannya. Ya, ini diantaranya akan memudorotkan atau akan membahayakan istri yang kedua. Sehingga untuk bentuk seperti ini saya tidak sarankan. Namun kalau ditanyakan tentang pasangan yang masih muda ini kemudian dinikahkan terlebih dahulu dengan cara siri, mungkin itu langkah yang lebih aman daripada ya menunggu mereka itu berhubungan bebas. Wallahu a'lam. Wanita yang sedang haid boleh tidak masuk masjid? Apabila tidak boleh, bagaimana caranya mengikuti kajian di masjid ini misalnya? Wanita yang haid menurut jumhur ulama tidak boleh masuk masjid. Namun pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, tetap dibolehkan wanita yang datang bulan untuk masuk masjid. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha itu pernah disuruh Nabi SAW untuk mengambil sajadah di masjid. Namun ketika itu Aisyah itu seolah membantah Nabi SAW. Aisyah katakan, wahai Rasulullah, saya lagi datang bulan. Kemudian ditimpali jawabannya oleh Nabi SAW, memangnya haidmu itu kamu yang ngatur. Tetap ambil sajadah itu di masjid. Akhirnya tetap Aisyah mengambil sajadah di masjid dalam keadaan dia itu datang bulan. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, masih dibolehkan wanita haid untuk masuk masjid, berbeda dengan orang yang junub. Kenapa dibinakan? Orang yang junub hadasnya dia bisa hilangkan langsung, mandi langsung hilang. Namun kalau wanita haid tidak bisa. Sehingga tidak bisa disamakan larangan untuk laki-laki junub tadi sama seperti larangan untuk wanita haid, tidak bisa sama. Dan ini pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Sehingga kesimpulannya tadi kalau untuk ngaji masih tetap seperti itu. Ditambah lagi kalau dulu para ulama itu khawatir, mohon maaf, darahnya itu tercecer di masjid. Sekarang tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Ya, tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Ya, dikarenakan ibu-ibu sudah lebih aman dalam masalah ini. Kegiatan one week one juice yang dilakukan melalui grup WhatsApp, apakah kegiatan seperti ini boleh dilakukan meskipun tujuannya untuk memotivasi agar anggota grup WhatsApp itu rajin melakukan tilawah? Saya pernah mengkritik tentang bahasan ini, one day one juice, ya, dengan satu alasan saja, bahwasanya
amalan seperti ini itu baiknya jadikan amalan yang tersembunyi. Karena amalan itu membaca Al-Quran itu baiknya dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau kita tujuannya misalnya untuk setoran hafalan atau kita punya target-target tertentu, namun baiknya tidak dalam satu grup. Yaitu kita cukup laporkan kepada guru kita saja. Hafalan tadi kita laporkan pada guru kita, atau apa yang telah kita baca laporkan pada guru kita saja tanpa dengan orang lain mengetahuinya. Dikarenakan nanti ada unsur-unsur riya di dalamnya. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kadang orang memang niatannya untuk dorong orang lain, namun niat itu bisa berubah. Ya, niat itu bisa berubah sewaktu-waktu. Saya awalnya niatnya itu baik, ingin motivasi orang, ngajak orang, namun akhirnya ketika itu belakangan muncul riya juga. Makanya untuk hal ini baiknya cukup dengan gurunya saja untuk setoran hafalan tadi atau setoran bacaan yang telah dia capai. Ini beberapa pertanyaan saja ya. Saya simpan uang di bank, tiap bulan dapat bagi hasil. Apakah bagi hasil itu termasuk riba? Gini, saya logikakan seperti ini Bapak Ibu-ibu. Kita itu nitip, ya, nitip uang di bank seperti itu. Ini saya berikan gambaran logika saja. Ini kita nitip itu bukan sekedar nitip. Yang sebenarnya transaksi yang terjadi, kita itu meminjamkan uang pada pihak bank. Kenapa ini bukan nitip? Nitip seperti ini, saya nitip, saya punya sendal, saya nitip di masjid. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang di masjid pakai sendal saya? Saya nitip loh, taruh di rak ini, atau tas lah. Boleh nggak orang yang saya titipkan itu pakai tas saya atau sendal saya? Nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, uang yang kita titipkan di lembaga tadi itu dipakai atau tidak? Nah, sudah terjawab kan? Berarti aslinya kita bukan nitipkan, berarti apa? Kita meminjamkan. Terus kan uang ini diputarkan tadi yang kita pinjamkan, kemudian dapat untung. Iya kan? Dapat untung. Mau namakan apapun, kalau ini tadi bentuknya adalah simpan pinjam, ya, maka setiap keuntungan yang ada dari transaksi utang piutang, maka itu adalah riba. Jadi kesimpulannya mudah seperti itu untuk direnungkan. Wallahu a'lam. Tentang masalah ini nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri tentang masalah riba ini. Di samping kami punya buku, dan nanti tanggal 22 nanti ada yang sering memberantas riba, Mas Sabtu Ari Sugiarto itu nanti akan datang ke DS untuk membahas masalah ini secara detail langsung dengan kami. Ya, nanti tanggal 22 masih 2 pekan lagi, nanti Ahad sore insya Allah setelah saya kajian dari Giri Subuh. Kemudian sehabis sholat Jumat ada sholat sunnah yang bila dilaksanakan di rumah 2 rakaat, bila dilaksanakan di masjid 4 rakaat. Yang dilaksanakan di masjid tersebut 2 rakaat salam, 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat salam. Ini tentang sholat ba'diyah Jumat. Sebagian ulama itu mengatakan seperti yang disebut di sini, kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Yang tepat seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, yang paling afdal 4 rakaat. Pilihannya 2. Bisa memilih 2 rakaat, bisa memilih 4. Namun yang paling afdal 4. Terserah dilakukan di rumah atau di masjid. Imam Nawawi mengatakan hal ini dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau tegaskan tentang hadis Ibnu Umar dan hadis yang menceritakan tentang sholat ba'diyah Jumat seperti itu. Jadi 2 atau 4 tadi itu dipilih. Pilih 2 atau pilih 4. Mau di rumah atau di masjid. Namun 4 lebih bagus karena jumlahnya lebih banyak. Kaidahnya seperti dikatakan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Ashba' An-Nadhair. Beliau mengatakan, "Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan." Sesuatu yang aktivitasnya banyak, maka pahalanya tentu lebih besar. Berarti 2 dibandingkan dengan 4, 4 kan aktivitasnya lebih banyak, maka pahalanya tentu lebih besar. Pertanyaan terakhir, ini numpuk pertanyaannya. Apa saja kewajiban anak terhadap orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia? Kalau yang masih hidup, anak wajib berbakti, taat kepada orang tua untuk hal apapun, selama itu kebaikan. Bahkan dia nurut apapun pada orang tua selama itu kebaikan. Misalnya orang tua menginginkan kamu harus kuliah, ikut jurusan ini, kuliah di UGM misalnya, dan anak itu mampu seperti itu, maka dia harus nurut orang tua walaupun dia punya keinginan, saya mau kuliah agama. Karena masalahnya ketaatan pada orang tua lebih tinggi dalam masalah ini daripada dia mengikuti keinginannya untuk belajar agama.
Karena belajar agama dia bisa nyambi dengan aktivitas yang lain. Maka taat pada orang tua lebih utama untuk hal ini. Yang kedua, dia punya kewajiban bentuk baktinya di sini adalah banyak-banyak doakan orang tua. Waktu-waktunya yang ada dia gunakan untuk doanya dia panjatkan untuk orang tuanya. Makanya para ulama senantiasa menyebut seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Uyainah. Beliau katakan, apa bentuk berbakti pada orang tua? Kata beliau, doakanlah orang tua setiap ba'da sholat 5 waktu. Itu bentuk berterima kasih pada orang tua atau berbuat baik pada orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, saya terangkan pada buku 50 doa di bagian belakang itu ada 6 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, ada 6 amalan. Apa saja yang disebutkan itu, ada doa, ada sedekah, ada jalankan janji yang orang tua pernah buat janji, berbuat baik kepada kerabat sedulurnya, juga berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Ya, ini termasuk bentuk berbuat baik pada orang tua. Lengkapnya lihat di buku 52 mengatasi problem hidup. Bagaimana cara menghentikan tradisi yang telah turun temurun? Bila ada misalnya acara kematian sehingga diadakan ritual ini seperti ini, butuh untuk kita dakwah itu bertahap, ya, dan perlu pelan-pelan dalam masalah ini. Karena tradisi ini lebih bertahan lebih lama daripada kita itu berdakwah saat ini. Sehingga yang harus diperhatikan, siapa saja yang dengar ceramah ini hari ini dari Bapak Ibu yang hadir, ya, tolong diperhatikan bahwasanya semuanya butuh bertahap. Jenengan sendiri kalau paham tentang hal ini belum tentu bisa mempraktekkan ini di masyarakat. Saya yakin seperti itu. Sehingga yang bisa, yang paling mungkin sekali semuanya itu harus ngaji. Ya, ini kalau Karang Recek berarti semua itu lapisan masyarakat itu datang ke sini ngaji. Ini baru semuanya bisa paham. Karena kalau cuma sebagian saja yang paham, yang lainnya itu nggak paham, nggak mungkin akan dijalankan. Yang ini akan maksa kehendaknya, yang ini nggak mau, ya pasti akan bentrok seperti itu. Kecuali kalau jenengan jadi tokoh punya pengaruh di masyarakat. Nah itu baru bisa kendalikan, bisa merubah. Namun kalau nggak ada suara apa-apa bagaimana? Suara kita tidak didengar, tidak bisa memberikan pengaruh. Sehingga tadi kuncinya itu pada majelis ilmu. Mari kita terus ngaji, nambah ilmu. Kalau semuanya itu baik dengan majelis ilmu ini, maka tadi tradisi yang bermasalah bisa kita ubah. Ini yang lainnya saya pegang. Insya Allah pekan depan nanti baru saya akan jawab lagi untuk pertanyaan ini. Nanti tolong diingatkan saja. Ini demikian yang bisa kami bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti akan diumumkan pekan depan, dan kajian malam Kamis itu nanti ada praktek ruqyah sekaligus kajian takmir untuk kitab tauhid Sabtu Pahing dan Ahad Pon pekan depan, bukan pekan ini ya. Kemudian yang kedua bagi ibu-ibu, insya Allah besok Sabtu Kliwon itu ada pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan pada asar seperti biasa sampai jam 4:30. Silakan untuk hadir. Juga nanti ada pembagian kaos kaki untuk para muslimah. Kemudian bapak-bapak silakan untuk hadir. Boleh untuk hadir, karena bahasanya penting juga agar bapak nggak selingkuh. Bahasanya ini tentang masalah perselingkuhan sebenarnya. Sebenarnya saya ingin hadirkan bapak-bapak, namun karena saya ingin spesialkan ini untuk ibu-ibu, makanya saya minta ibu-ibu yang banyak hadir. Nah, sedangkan bapak-bapak saya sarankan nanti cukup ngaji di sini saja. Namun kalau ingin hadir pun nanti insya Allah disediakan tempat ya. Ya, nanti disediakan tempat oleh Takmir Al-Huda nanti insya Allah. Silakan untuk hadir, ngantar istrinya sekalian, dan dengar tadi biar nggak selingkuh. Ya, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.